Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman informasi secara singkat sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini itu tidak hadir begitu saja di tengah-tengah kita sebagai penutur atau pengguna bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini itu awal mulanya berasal dari bahasa Melayu, ya, yang resmi menjadi bahasa Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda atau dikenal dengan istilah saat itu adalah namanya Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Solo. Nah, tentunya sejak awal ya pada saat kongres ini tujuan utamanya itu adalah untuk menyatukan para pemuda dari berbagai kalangan di Nusantara. Seperti yang kita bersama mungkin ya, itu ada namanya pemuda dulu itu nama ada Jong Ambon, ada Jong Celebes, ada Jong Sumatera, ada Jong Batak, dan lain sebagainya. Ya, mereka berkumpul ya untuk menyatakan tekad yang baik ya, di mana di dalam ikrar Sumpah Pemuda tersebut melahirkan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda yang berisi 3 hal. Yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, dan yang bagian ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ketiga poin inilah yang disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, jadi ada 3 hal tersebut itu yang berkaitan dengan masalah bahasa itu adalah pada poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu belum ada namanya bahasa Indonesia. Ya. Nah, ada perbedaan dalam ketiga bagian isi Sumpah Pemuda tersebut ya. Yang pertama itu di bagian pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah kata mengaku. Kemudian bagian yang kedua ya tentang bangsa, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ya, di sini ada perlu digarisbawahi adalah kata mengaku. Seperti yang terdapat pada poin sebelumnya atau pada bagian sebelumnya. Nah, di bagian bahasa situ mengakunya hilang. Ya. Nah, seperti apa itu? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ada apa dengan bahasa Indonesia sehingga mengakunya hilang? Nah, ini tentunya ya untuk menghargai keberagaman bahasa daerah yang ada di Nusantara. Kalau kita lihat atau kita berdasarkan data ya, kalau tidak salah bahwa di Nusantara itu kurang lebih 700 bahasa. Ya, kurang lebih 700 bahasa. Nah, andai saja di situ menggunakan kata mengaku bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa daerah tersebut? Ya, yang saya sebutkan lebih dari 700 bahasa tadi. Nah, sedangkan di bagian pada tanah air ya, tentunya situ kan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Jadi tidak ada tanah air yang lain selain tanah air Indonesia. Ya. Kemudian mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang lain selain bangsa Indonesia di Nusantara ini. Sedangkan pada bagian bahasa itu menyatakan bahwa
kita ini terdiri dari beberapa bahasa, ya, lebih dari satu bahasa. Tentunya tadi banyak bahasanya, sehingga kalau di situ menggunakan istilah menjunjung. Jadi posisi dari bahasa Indonesia itu adalah, kalau kita posisikan berarti kalau menjunjung itu posisinya di mana? Ya mungkin tentunya di atas kepala. Jadi kalau misalnya posisi dari bahasa-bahasa daerah itu mungkin di telinganya kah, di bahunya kah, di lengannya kah. Jadi mengapa posisi bahasa Indonesia itu tertinggi? Karena bahasa Indonesia inilah menyatukan tadi. Jadi dengan hadirnya bahasa Indonesia, maka dari berbagai bahasa tadi itu dapat mudah berinteraksi, ya. Nah, andai saja misalnya kita tidak memiliki bahasa persatuan, tentunya kita mengalami suatu hambatan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam kegiatan misalnya pendidikan atau akademik di suatu sekolah atau di suatu jenjang suatu perguruan tinggi. Ketika di situ ya kita bisa saksikan bersama bahwa di dalam ruangan itu ya, dalam hal ini mahasiswa, ada yang misalnya dari Jawa, ya suku Jawa tentu tadi dengan bahasa Jawanya, Ambon dengan bahasa Ambonnya misalnya, ya, atau bahasa Bali dengan bahasa Balinya, Sunda dengan bahasa Sundanya. Nah, andai saja yang dipahami hanya bahasa daerah masing-masing, ya tentunya kita mengalami suatu hambatan dalam berinteraksi. Ya, misalnya ketika dosennya masuk karena dia berlatar belakang bahasa Sunda misalnya, maka ketika mengajar ya dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Tentunya kita akan memahami apa yang disampaikan oleh dosen bersangkutan. Tapi dengan hadirnya bahasa Indonesia tadi, maka siapapun di dalam, selama dia memahami bahasa Indonesia, maka dengan mudah mendapatkan informasi atau pemahaman berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh dosen atau pengajar tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian bahwa juga bahasa Indonesia ini ya, kalau kita lihat dari segi asal muasalnya tadi itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya dalam diri kita, mengapa misalnya dari bahasa mengapa bukan dari bahasa Jawa misalnya, ya, mengapa bukan dari bahasa Bali, atau mengapa misalnya bukan dari bahasa Muna, mengapa bukan dari bahasa Tolaki misalnya, ya. Kalau kita lihat tadi kan, ya, kita kalau sebutkan tadi itu lebih 700 bahasa. Ya, ada apa sih dengan bahasa Melayu? Nah, tentunya punya alasan yang mendasar, ya, alasan yang mendasar mengapa dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini sebelumnya sebenarnya dia telah menjadi lingua franca, ya, lingua franca atau bahasa persaudaraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang berbeda bahasa perdagangan. Jadi dari daerah satu bisa berdagang, melakukan kegiatan jual beli daerah lain dengan bahasanya adalah bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat misalnya di Sulawesi Tenggara saja ini ada beberapa bahasa, ya, ada namanya Wamba Malau, ada Pemitra Malau, ya, Togo Malau. Semua sebenarnya Melayu. Jadi sebelum itu namanya Melayu, bahasa Melayu. Tapi nanti pada tanggal 28 Oktober tadi diresmikanlah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kelebihan dari bahasa Melayu ini dibandingkan dengan bahasa yang lainnya, yaitu di dalam pemakaiannya, ya, bahasa Melayu itu mudah diucapkan, mudah dituturkan, tidak mengenal sistem tingkatan-tingkatan dalam pemakaiannya, sehingga mudah diterima atau mudah digunakan oleh berbagai daerah yang lain di Nusantara. Meskipun bahasa Jawa, ya, yang terbanyak penuturnya di Indonesia,
tetapi tidak mampu menjadi bahasa pemersatu, karena seperti sampaikan tadi bahwa di dalam bahasa Jawa itu ya ada mengenal namanya tingkatan pemakaian. Nah, kemudian di dalam bahasa Melayu ya itu mudah diterima ya dari berbagai kalangan tentunya, baik dari kalangan yang terbanyak penuturnya maupun yang sedikit penuturnya itu. Kemudian bahasa Melayu juga mampu menyesuaikan dengan keadaan, ya tentunya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi dasar dari bahwa bahasa Melayu itulah yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari segi perjalanannya, bahwa ejaan yang pertama yang berlaku dalam bahasa kita itulah ejaan Van Ophusian ya, yang pertama kali. Kemudian berkembang ejaan Suwandi, Purnawarminta, Melindo. Nanti pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berubah menjadi ejaan yang disempurnakan yang kita kenal sampai sekarang namanya ejaan atau dikenal nama istilah EYD. Ya, seperti itu. Selain memiliki sejarah, bahasa Indonesia juga ini memiliki kedudukan. Nah, di mana kedudukannya ini terbagi dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Nah, kalau sebagai bahasa nasional itu resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, di mana di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi apa saja yang dimaksud ya? Yang pertama itu adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi kita harus berbangga ya sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Apa jadinya kalau seandainya kita tidak memiliki bahasa persatuan? Begitu rumitnya kita berinteraksi antara satu dengan daerah yang lainnya. Ya, jadi kita harus merasa berbangga diri. Siapapun dia sebagai pemakai bahasa Indonesia, maka tentunya harus membanggakan dirinya sebagai sebagai bagian dari pengguna bahasa Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional kita. Jadi lambang identitas kita secara nasional adalah bahasa Indonesia. Itu. Jadi kalau kita lihat misalnya bahasa daerah itu merupakan lambang identitas juga ya sebagai daerah tersebut. Misalnya bahasa Jawa itu lambang identitasnya masyarakat Jawa. Bahasa Bali itu lambang identitasnya masyarakat Bali. Ya, begitu juga dengan bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Nah, kalau bahasa Indonesia, karena kita merupakan pemakai bahasa Indonesia dari berbagai kalangan tadi, maka tentunya bahasa Indonesia merupakan lambang identitas kita. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat persatuan. Ya, artinya bahwa dengan bahasa Indonesia ini dapat menyatukan keberagaman tadi dari berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial budayanya, kita dipersatukan oleh bahasa. Ya, itu. Nah, itu tiga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian bagaimana kedudukan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu sebagai bahasa negara. Ini resmi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, kira-kira apa saja fungsinya? Ya, jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, apa saja itu? Yang pertama fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu adalah sebagai bahasa resmi negara. Jadi
bahasa resmi negara kita itu adalah bahasa Indonesia. Apapun itu ya. Jadi tidak lagi bahasa yang selain bahasa Indonesia. Jadi suatu kebanggaan kita memiliki bahasa resmi. Jadi selain sebagai bahasa nasional, ternyata bahasa Indonesia juga ini sebagai bahasa resmi negara. Itu. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan masalah negara itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Misalnya apa? Misalnya undang-undang, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah kehidupan orang banyak masyarakat Indonesia itu ya wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Berkaitan dengan misalnya instansi itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua sebagai bahasa pengantar ya. Resmi ya, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan ya, tentunya dalam kegiatan misalnya akademik atau apa itu wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Jangan karena misalnya dosennya dari penutur bahasa Jawa, jadi ketika misalnya memberikan materi perkuliahan menggunakan bahasa Jawa itu melanggar ketentuan tadi. Ya, jadi itu sudah diatur dalam undang-undang tentunya ya. Itu berdasarkan hasil rumusan seminar politik bahasa nasional ya, itu pada tanggal 25 sampai 28 Februari ya tahun 1975. Jadi ada beberapa poin ya, sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa resmi pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai bahasa resmi ya di dalam perhubungan tingkat tinggi nasional ya, untuk kepentingan perencanaan, untuk pelaksanaan pembangunan ya atau pemerintahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan ya, kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi penjabaran keempat ini ya masih ada penjelasannya lebih luas ya. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk sebagai pemakai penutur bahasa Indonesia. Jadi keempat fungsi bahasa Indonesia itu harus kita laksanakan ya. Sebab minimal 4 fungsi itulah memang memiliki ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi ada 4 tadi ya. Keempat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Karena pemakaian pertama membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ya, ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah misalnya proklamasi ya, proklamasi kemerdekaan RI. Jadi mulai saat itulah dipakai sebenarnya bahasa Indonesia itu. Jadi keputusan-keputusan yang bersifat misalnya seperti dokumen, surat menyurat resmi ya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga dituliskannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya apalagi pidato-pidato kenegaraan atas nama pemerintah atau dalam rangka menunaikan tugas pemerintahan ya, harus diucapkan atau dituliskan dalam bahasa Indonesia. Itu penting. Jangan merasa bahwa orang lebih hebat itu ketika misalnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini sebenarnya menyalahi aturan ya. Meskipun kita bukan berarti hanya semata-mata memahami menguasai bahasa Indonesia, tapi harus menempatkan puisinya seperti apa sebagai wujud menghargai bahasa Indonesia kita sendiri. Jadi kalau bukan kita sebagai pemakai bahasa yang menghargainya, siapa lagi? Tidak mungkin orang dari negara lain ya, bangsa lain yang akan menghargai bahasa kita. Tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tunjukkan, kita hargai bahasa kita ini, sehingga dengan demikian bisa menjadi suatu kebanggaan. Dan tentunya dengan kebanggaan ini akan